Terima kasih masih bersama kami. Saudara, kebakaran hutan di Gunung Semeru Lumajang berhasil dipadamkan Senin pagi. Namun petugas masih melakukan pemantauan untuk mencegah potensi kebakaran susulan, mengingat masih musim kemarau. Setelah 2 hari kebakaran di kawasan Hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS akhirnya padam. Petugas gabungan dari TNBTS dan TNI Polri mayoritas memadamkan api menggunakan cara manual. Untuk mengantisipasi kebakaran susulan, tim gabungan memantau sejumlah lokasi rawan terbakar agar tidak ada sisa bara api. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lumajang juga memantau wilayah rawan terbakar, sebab di sekitar kawasan Semeru hujan belum turun. Kegiatan ini tetap kita harus pantau karena musim kemarau masih berlangsung dan mudah-mudahan antisipasi ini berjalan dan bisa dilaksanakan bersama-sama. Perkiraannya potensi kebakaran masih berapa lama lagi, Pak? Ya, masih ada selama masih belum turun hujan, kemudian di beberapa daerah yang memiliki hutan, kemudian padang rumput dan sebagainya kan berpotensi untuk terbakar karena cuaca masih mungkin terjadi. Hingga saat ini petugas masih melakukan identifikasi luas wilayah yang terdampak kebakaran, khususnya di area perbukitan Ayak-Ayak dan Sentong di lereng Gunung Semeru. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Saudara, dalam 2 bulan terakhir, puluhan balita dirawat di RSUD Jombang akibat menderita diare serta flu berat. Para pasien umumnya berasal dari rujukan puskesmas atau rumah sakit swasta karena memerlukan penanganan lebih lanjut. Dalam 2 bulan terakhir, sekitar 49 balita di Kabupaten Jombang dirawat di RSUD Jombang karena menderita dehidrasi atau kekurangan cairan akibat diare dan flu berat. Para pasien ini berasal dari rujukan puskesmas atau rumah sakit swasta di Jombang. Salah satunya Anissa Ramadania yang dirujuk ke RSUD Jombang karena butuh penanganan serius akibat dehidrasi dan diare. Berdasarkan pemeriksaan, balita ini sakit akibat terkontaminasi bakteri dari air yang diminumnya. Ini karena panasnya nggak bisa turun-turun, panas, diare, batuk. Sudah berapa lama, Bu? Di sini masuk tanggal Rabu malam itu tanggal berapa ya? 10 ya. Itu kata Rujukan dari Muslimat. kata dokter itu karena apa, Bu, penyakitnya? Katanya kena bakteri ya. Di mana? Bakteri. Makanya jadi Bakteri. Ya, bakteri yang masuk. Makanya mau dites di sini karena di sini kan alatnya lengkap. Ada alat buat lab bakteri itu, makanya dirujuk ke sini. Sementara itu, Direktur RSUD Jombang, Dr. Makmurotus Sa'diah, mengatakan pasien balita yang dirujuk ke RSUD Jombang biasanya sudah dalam kondisi dehidrasi berat sehingga harus langsung ditangani. Sementara yang dehidrasinya ringan atau sedang tetap dirawat di puskesmas. Diare memang tidak terlalu meningkat drastis, ada ya dok ya beberapa kasus yang datang dari daerah yang minim airnya tetapi tidak signifikan kenaikannya. Salah satu penyebabnya apa, Bu, untuk diare? Kalau diare nggih kekurangan elektrolit itu, kekurangan asupan minum, cairan elektrolit, kemudian juga anak sekarang kan situasi panas ya, situasi panas mungkin ya juga jadi kekurangan air bersih atau begini juga ya, airnya banyak mengeluarkan keringat tapi asupannya kurang. Nah ini ibu-ibu harus menjaga anak-anaknya supaya lebih banyak minum air daripada biasanya. Dr. Makmurotus Sa'diah juga berpesan agar masyarakat terutama anak-anak banyak mengonsumsi air minum. Sebab cuaca panas yang ekstrim berpotensi memicu dehidrasi. Meski demikian, ia mengingatkan tetap menjaga kebersihan air yang dikonsumsi agar tidak terkontaminasi kuman penyebab diare. Dwi Mujarso melaporkan dari Jombang. Saudara, ratusan warga di Kediri dan Mojokerto Senin pagi menyerbu operasi pasar sembako murah yang menjual beras dan minyak goreng. Warga mendesak pemerintah gencar operasi pasar sembako murah sehingga meringankan biaya kebutuhan rumah tangga. Ratusan warga sejak pagi mengantre di Jalan Pahlawan Kusuma Bangsa Kota Kediri untuk membeli sembako murah yang digelar oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Berbagai kebutuhan pokok seperti beras, telur ayam, minyak goreng dan sayur mayur tersedia.
Beras premium per kemasan 5 kg dijual Rp67.000, beras medium Rp52.000, selisih harga Rp10.000 dari harga di pasaran yang mencapai Rp65.000. Agar merata, setiap orang hanya diperbolehkan membeli 10 kg. Kalau yang merek ini cuma 2, batasi 2, kalau yang lainnya bebas, yang premium bebas. Oh, yang premium bebas. Yang medium yang dibatasi ya, Bu? Iya, dibatasi. Harapannya, Bu, ke depannya, Bu? Ke depannya ya semoga harga-harga bisa turun kayak kemarin-kemarin. Sama modal. Di Mojokerto, ratusan ibu-ibu rumah tangga berdesakan untuk mendapatkan sembako murah pada operasi pasar yang digelar Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan. Beras jenis SPHH dijual Rp51.000 per 5 kg, sedangkan harga di pasaran mencapai Rp60.000. Minyak goreng subsidi dijual Rp13.500 per liter. Tak kurang dari 1 jam, 2 ton beras dan 7 karton minyak goreng ludes terjual. Iya. Jika dibandingkan harga pasar, Bu? Ya, murah ini, Pak. Kalau pasar berapa? Pasar sekitar 65, 70, 50. Itu dengan kualitas yang sama? Iya. Bu, ini tadi ngambil beras saja atau sama minyak juga? Saya sama minyak. Kalau minyaknya berapa? Minyaknya 13,5. 13,5 ya? Iya. Nah. Bu, kalau menurut Ibu dengan harga murah ini gimana, Bu? Ya, alhamdulillah, Pak, dengan terbantu ya? Iya. Warga mendesak pemerintah gencar operasi pasar sembako murah sehingga meringankan pengeluaran biaya kebutuhan rumah tangga. Danu Sukendro dan Dia Eko Purwoto melaporkan dari Kediri dan Mojokerto. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Di tengah cuaca ekstrim, para murid Madrasah Sanawiyah di Surabaya memanen sayuran selada hidroponik. Dengan memanfaatkan lahan kosong di sekolah, mereka menanam selada hidroponik selama 8 bulan dan berhasil 3 kali panen. Di tengah cuaca ekstrim, banyak tanaman sayuran yang gagal panen. Namun, para siswa Madrasah Sanawiyah Negeri MTSN 3 Medokan Asri Tengah Surabaya justru berhasil memanen sayuran selada lewat cara hidroponik. Para siswa ini mampu memanfaatkan lahan kosong yang ada di sekolah. Mereka sudah menanam cara hidroponik selama 8 bulan dan berhasil 3 kali panen. Aktivitas para siswa ini dilakukan di luar jam pelajaran sekolah, mulai dari penyemaian benih, pemindahan benih ke hidroponik, perawatan tanaman, memanen tanaman, hingga pemasaran hasil panen. Karena saya senang menanam tumbuhan dan saya tertarik sama kegiatan lingkungan hidup di MTS 3 Kota Surabaya. Ada kesulitan nggak untuk mewujudkan ini? Enggak, karena ada niat dan segalanya bisa dilakukan bersama-sama. Ya. Berarti ini ada banyak tim ya yang? Iya, banyak anak yang ikut. Kepala MTSN 3 Surabaya mengatakan, kegiatan siswa ini bentuk dari implementasi dan aktualisasi pembelajaran biologi dan bioteknologi, serta menumbuhkan jiwa wirausaha. Ini adalah hidroponik, ini sudah sejak lama. Dan memang ini sebagai bentuk implementasi dan aktualisasi dari pembelajaran IPA, khususnya biologi, bioteknologi. Dan juga menambah atau menumbuhkan jiwa entrepreneur ke peserta didik. Jadi hasil dari tanaman hidroponik kami jual. Biasanya anak-anak sendiri yang membeli, termasuk juga wali murid dan juga bapak ibu guru. Tanaman hidroponik sayuran selada yang sudah dipanen ini biasanya dibeli oleh para guru, wali murid maupun siswa. Dari Surabaya, Ari Purwanto melaporkan. Saudara, seorang pria asal Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, sukses membudidayakan bebek packing. Dari usahanya, cuan ratusan juta rupiah diterima per bulan. Seperti apa bisnis menggiurkan ini? Berikut liputannya untuk Anda.
Mujiono, warga desa Rejoso Pinggir, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Dengan memanfaatkan lahan kosong di belakang rumahnya, ia memilih peluang usaha beternak bebek. Selain pembesaran bebek packing, pria ini juga menetaskan telur bebek. Sehingga mulai dari bibit dan telur yang diproduksi tidak ada yang beli dari luar. Sehingga dalam 1 bulan, omset yang didapatnya bisa mencapai 100 juta rupiah lebih. Telur bebek ditetaskan di dalam 35 kotak oven. Setelah 45 hari, telur menetas. Anakan bebek kemudian dipindahkan ke kotak lain untuk proses pembesaran atau langsung juga dijual sebagai bibit. Usaha budidaya bebek packing ini dimulai tahun 2010. Awalnya ia hanya beternak bebek lokal, namun karena pembesarannya yang lama membutuhkan waktu 6 bulan, akhirnya diputuskan untuk beralih ke bebek packing yang hanya membutuhkan waktu 45 hari. Kami menggeluti itik packing itu sekitar tahun 2010. Sampai saat ini kita tidak pernah melepaskan budidaya di bebek packing. Dulu karena kami pertama mengikuti pasar ya. Dulu memang kita budidaya itik lokal. Ya, itik lokal itu terlalu lama ya. Karena hasilnya itu kita nunggu sampai 6 bulan. Tapi kalau packing itu kita masuk ke itik pedaging. Jadi 45 hari atau sampai 50 hari sudah panen. Anakan bebek packing dijual Rp6.000 per ekor. Sedangkan untuk bebek pedaging dijual Rp30.000 per kilogram. Pelanggannya tak sekedar warga lokal Jombang saja, melainkan luar daerah seperti Jakarta. Dwi Mujarso melaporkan dari Jombang. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam Liputan 6 SCTV Daerah Jawa Timur. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Keisha Prabawa mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.